Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas soal-soal yang kemarin ditugaskan ya. Kita langsung masuk aja ke soal pertama. Untuk melewati terusan Suez, kapal kargo Ever Given ditarik oleh tugboat. Seperti gambar ini. Pertanyaannya adalah yang A, tegangan pada tiap tali bila alfa sama dengan 45 derajat. Kalau ininya 45 derajat. Yang B, besarnya sudut alfa agar tegangan pada tali 2 minimum. Ini tali 2. Jadi antara pertanyaan yang A dan yang B ini tidak terkait ya. Jadi kita mengerjakan salah satunya dulu. Kita masuk ke soal yang A dulu ya. Tegangan pada tiap tali bila alfanya 45 derajat. Jadi di sininya 45 derajat. Caranya yang pertama ya kita gambarkan dulu komponen-komponennya. Nah, ini kan sebenarnya T1 sebesar 30 derajat dari garis horizontal, dari sumbu horizontal. Karena dari dari gaya tariknya ya. Gaya tariknya kan pasti sejajar dengan si sungai ini. Nah, ternyata arah horizontal ini adalah resultan gayanya. Jadi resultan gaya tadi kan sudah diketahui 5000 Newton dan T1-nya adalah 30 derajat dari garis horizontalnya ya, dari resultan gayanya. Kemudian selanjutnya yang diketahui ini alfanya 45 derajat. Nah, T2-nya kita gambarkan di ujung T1 dengan hukum jajaran genjang atau hukum segitiga. Dari sini kita sudah bisa tahu sudut-sudut lainnya. Nah, misalkan sudut yang berseberangan, kalau di sini 45 berarti sini 45, sini 30. Sisanya adalah kalau segitiga kan 180 derajat, berarti 180 dikurang 30 kurang 45, 105 derajat. Sini juga sama. Selanjutnya kita tinggal masuk ke menggunakan hukum segitiga. Jadi ini untuk hukum sinusnya. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ya, tinggal kita gunakan itu aja. T1 per sin 45 sama dengan T2 per sin 30 sama dengan 5000 per 105 derajat. Sin 105 derajat. Mencari T1, ya tinggal berarti kan T1 sama dengan 5000 dikali sin 45 derajat dibagi sin 105. Dapat hasilnya ini. T2-nya pun demikian. Nah, kali ini kita masuk ke soal yang B. Jadi soal B ini tidak terkait dengan soal A tadi. Jadi ini tidak saling terkait gitu ya. Kalau soal B kita disuruh cari sudut alfa agar tegangan pada tali 2 ini minimum. Maksudnya adalah resultan gayanya tetap 5000 Newton, tetapi gaya pada tali 2 ini yang terkecilnya gitu. Nah, cara mencarinya seperti ini. Yang pertama kita gambarkan dulu arah dari T1. Karena besarnya kita tidak tahu berapa, jadi masih garis putus-putus ya. Yang kedua adalah kita gambarkan juga resultan gayanya. Ini kenapa saya gambar ke belakang sini, karena kita sudah tahu besar resultan gayanya adalah 5000 Newton. Ini kenapa ke belakang, untuk lebih mudah aja nanti kita mengilustrasikan. Yang ketiga, ya kita coba-coba. Berarti kan ini tegangan pada tali 2 minimum ini sama seperti dengan T2, jarak antara titik ujung si resultan dengan T1 yang
terpendek gitu. Bingung ya? Ya, kita coba lanjut aja ya. Misalkan ini, patokannya sudut yang ini ya. Misalkan sudut yang ini kan lebih dari 90 derajat, dia jaraknya demikian. Terus kita coba T2 berikutnya, sudutnya kurang dari 90 derajat, jaraknya demikian. Yang terakhir kita coba sudut berikutnya jaraknya adalah 90 derajat. Nah, kalau di sini secara visual aja sudah bisa kita ketahui bahwa jarak terendah itu jarak terpendek ya, antara titik ini dengan sini adalah kalau ininya 90 derajat gitu kan. Kalau nggak percaya ya dicoba aja pakai penggaris. Nah, dari sini sudah bisa kita lanjutkan. Kita gambarkan jajaran genjang dari sini. Seperti itu. Nah, sebenarnya karena di sini 90 derajat, jajaran genjang ini ya bentuknya persegi panjang ya. Sudah pasti di sininya juga 90 derajat. Dan sudut sininya juga kita sudah tahu nih, segitiga siku-siku. Pasti salah satunya 60 derajat, salah satunya 30 derajat gitu. Jadi alfanya sebenarnya sudah ketahuan kalau seperti ini. Alfanya di sini berapa? 60 derajat ya. Gitu. Nah, tadi ini ilustrasinya ya. Atau kalau kita mau pakai hitung-hitungan, kita bisa tahu nilainya. Kita cari T2 minnya. T2 min dengan cara 5000 kali sin 30 derajat. Temu 2500 Newton. T1-nya sendiri adalah 4330 Newton. Alfanya 60 derajat. Nah, kalau tadi kan pertanyaannya besar sudut alfa, sebenarnya nggak usah pakai perhitungan ini ya sudah ketemu nilainya 60 derajat gitu ya. Kita lanjut ke soal kedua. Panjul menarik tambang yang diikat pada atap rumah dengan gaya 300 Newton seperti pada gambar di bawah. Berapakah komponen vertikalnya dan horizontal yang bekerja di titik A? Ya, sebenarnya ini juga tinggal kita gambarkan dulu ya, dan sudah ada gambarnya. Jadi gayanya 700 Newton ke arah bawah sini, gitu. Nah, di kalau sudah seperti ini berarti kita bisa langsung masuk ke perhitungan aja. Ini kan panjangnya tadi sudah diketahui ya di gambarnya. Ini 8 meter, ini 6 meter. Berarti kita cari dulu AB ini pakai rumus eh, trigonometri. AB tahu didapat 10 meter. Kalau sini sudah dapat 10 meter, maka kita bisa tahu sebenarnya sudutnya. Sudut alfa ini. Pakai rumus cos alfa atau sin alfa. Nah, cos alfa sama dengan 0,8. Ini tidak perlu kita jadikan ke dalam sudut dulu. Karena nanti kan masuk ke perhitungan berikutnya ya. Untuk mencari fx ini misalnya. F cos alfa. Ini sebenarnya alfa. F cos alfa. Jadi 300 dikali 0,8. Jadi 240 Newton. Begitu juga FY-nya. Karena FY-nya ke arah bawah jadi minus. Begitu. Nah, kenapa fx-nya pakai cos? Nah, karena kan kalau cos, rumus cos adalah samping dibagi miring. Berarti kalau mencari samping, ya tinggal miringnya kali cos alfa. Masuk ke soal ketiga.
Menggunakan trigonometri, tentukan arah dan besar resultan dua buah gaya pada gambar ini. Nilainya sudah diketahui. Ya, sama seperti soal yang sebelumnya, kita gambarkan dulu komponen-komponen yang diketahuinya. Nah, ini kita gunakan metode atau hukum jajaran genjang dulu. Kita gambarkan, ini sudutnya 45 derajat, ini 25 derajat. Baru kita masukkan ya, resultan F1-nya 300 LB ini 300 pound, T2 200 pound. Nah, diketahui resultan gayanya arah sebelum masuk situ kita bisa tahu besar sudut dari jajaran genjang ini ya. Karena ini kan 25, ini 45 ya, totalnya ini 70 nih. Berarti sisanya juga nih bisa kita ketahui. 360 dikulang 140. Hasilnya dibagi 2. Nah, selanjutnya kita gambarkan resultan gayanya, berarti arahnya ke sini. Sudutnya ini 110, di sini juga 110. Nah, yang pertama kan kita akan mencari besarnya resultan gaya. Sama, kita pakai hukum sinus dan hukum kosinus. Untuk mencari besarnya resultan pakai hukum kosinus. Kosinus dari 110 derajat. Ini hasilnya. Selanjutnya kita mencari arahnya, arah si resultan ini atau si alfa ini dari garis horizontal. Berarti di sini kan sudah diketahui tadi pertama besarnya sudut dari gaya pertama kan 45 derajat ya dari garis vertikal ini. Berarti kalau ini siku-siku, sisanya adalah 45 derajat. Nah, untuk bisa mencari si alfa ini kita harus cari tahu dulu besar sudut di sini. Nah, kita cari tahu dulu besar sudut A-nya ini. Baru nanti 45 derajat ditambah A. Nah, jadi ini harus dicermati lagi ya. A ini kan di sini. Kalau 45 derajat ini adalah dari sebentar. Kalau 45 derajat kan dia dari sini nih. Sini sampai sini 45 derajat. Sedangkan si A ini kan dari sini dia. Sini sampai sini. Nah, kalau begitu tinggal masuk ke menggunakan hukum sinus. Yang digunakan perhitungannya adalah ini. Persamaannya ya. 200 per sin A sama dengan 413 per sin 110 derajat. Jadi kan ini sebenarnya kalau kita putar gitu ya. B per sin B misalnya. Atau A per sin A sama dengan B per sin B. Diperoleh A-nya 27 derajat. Tinggal selanjutnya A ditambah 45. Hasilnya 72 derajat. Nah, soal berikutnya. Pada gambar di samping tentukan masing-masing komponen X dan Y dari setiap gaya yang bekerja. Ya, ini tinggal digambarkan saja gaya-gaya yang bekerja, lalu pakai rumus trigonometri. Untuk sumbu X pakai cos, sumbu Y-nya pakai sin. Soal terakhir, silinder hidrolik GE menimbulkan suatu gaya P diarahkan sepanjang garis GE pada bagian DF. Jadi begini. Ini kan GE ya, GE sini. Nah, berarti
eh gaya P-nya adalah yang searah GE. P-nya ini P. Gitu. Kemudian diketahui P harus mempunyai komponen tegak lurus DF sebesar 600 Newton. Nah, DF-nya itu kan ini. Ini DF-nya. Kalau tegak lurus kan berarti tegak lurus ke sini ya. Ini sebesar 600 Newton. Ini komponennya. Ini jaraknya 90 derajat. Tentukan besar gaya P dan komponen yang sejajar terhadap DF. Berarti yang dicari tinggal P-nya sama komponen EF sebenarnya. Yang ini. Tinggal nyari dua itu. Nah, kita gambarkan dulu. Ini seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi ini 600 Newton, ini P-nya. Yang dicari adalah EF. Terus sudut-sudutnya kita masukkan dulu ke sini. Baru masuk ke perhitungan. Untuk mencari gaya P, pakai persamaan yang ini. Jadi PY sama dengan P sin 30. Nah, untuk mencari P berarti kan PY dibagi sin 30. Hasilnya 1200 Newton. P-nya. P-nya 1200 Newton. Nah, untuk PX-nya ya, tinggal P kali cos 30. Tadi 1200 kali cos 30. Jadi 1039,23 Newton. Ya, demikian jawaban dari soal-soal yang kemarin ditugaskan. Terima kasih.